1. Seorang widyaswara sedang merancang program pelatihan baru. Dalam konteks andragogi, pendekatan pembelajaran yang paling tepat untuk peserta dewasa adalah A. Pedagogi, B. Heutagogi, C. Andragogi, D. Geragogi, E. Sintagogi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa andragogi adalah pendekatan pembelajaran yang khusus dirancang untuk orang dewasa, mempertimbangkan pengalaman, motivasi, dan kebutuhan belajar mereka. Ini sangat relevan bagi seorang widyaswara dalam merancang program pelatihan untuk peserta dewasa. Kita masuk soal berikutnya. 2. Widyaswara ahli utama budi ditugaskan untuk mengevaluasi efektivitas sebuah program pelatihan. Metode evaluasi yang paling komprehensif untuk mengukur dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi adalah A. Model Kirkpatrick, B. ROI atau Return on Investment, C. Balanced Scorecard, D. CIPP atau Konteks, Input, Proses, Product, E. SWOT Analysis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa model Kirkpatrick terdiri dari 4 level evaluasi, reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil. Ini memberikan pendekatan yang komprehensif untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan dari berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap kinerja organisasi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam mengembangkan materi e-learning, widyaswara Rina harus mempertimbangkan prinsip desain instruksional. Teori pembelajaran yang menekankan pentingnya pengalaman dan interaksi dalam proses belajar adalah A. Teori behaviorisme, B. Teori kognitivisme, C. Teori konstruktivisme, D. Teori konektivisme, E. Teori humanisme. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa teori konstruktivisme menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui pengalaman dan interaksi aktif dengan lingkungan. Ini sangat relevan dalam pengembangan e-learning yang interaktif dan berbasis pengalaman. Kita masuk soal berikutnya. 4. Widyaswara Pratamadian sedang menyusun garis-garis besar program pembelajaran atau GBPP. Komponen yang tidak termasuk dalam GBPP adalah A. Tujuan pembelajaran, B. Materi pokok, C. Metode pembelajaran, D. Alokasi waktu, E. Rencana anggaran pelatihan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa GBPP umumnya mencakup tujuan, materi, metode, dan alokasi waktu pembelajaran. Rencana anggaran pelatihan biasanya tidak termasuk dalam GBPP, melainkan bagian dari perencanaan administratif pelatihan. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam mengembangkan asesmen untuk peserta pelatihan, widyaswara harus mempertimbangkan validitas dan reliabilitas. Jenis validitas yang mengukur sejauh mana tes mencakup seluruh domain yang ingin diukur adalah A. Validitas konstruk, B. Validitas isi, C. Validitas kriteria, D. Validitas prediktif, E. Validitas konkuren. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa validitas isi mengacu pada sejauh mana suatu tes mencakup keseluruhan domain yang ingin diukur. Ini penting bagi widyaswara dalam memastikan bahwa asesmen yang dikembangkan benar-benar mengukur semua aspek yang relevan dari materi pelatihan. Kita masuk soal berikutnya. 6. Widyaswara senior Adi sedang melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Metode yang paling efektif untuk mengidentifikasi kesenjangan kompetensi dalam organisasi adalah A. Survei kepuasan kerja, B. Analisis jabatan, C. Penilaian kinerja, D. Wawancara dengan pimpinan, E. Observasi langsung. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu,
bahwa penilaian kinerja memberikan data konkret tentang kinerja aktual karyawan dibandingkan dengan standar yang diharapkan, memungkinkan identifikasi kesenjangan kompetensi yang lebih akurat untuk perencanaan pelatihan. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam menerapkan metode pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL, langkah pertama yang harus dilakukan Widyaswara adalah A. Membentuk kelompok diskusi. B. Menyajikan masalah. C. Menjelaskan teori terkait. D. Memberikan solusi contoh. E. Mengevaluasi hasil diskusi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam PBL, langkah pertama adalah menyajikan masalah kepada peserta. Ini memicu proses pembelajaran dengan memberikan konteks dan motivasi untuk eksplorasi dan pencarian solusi oleh peserta. Kita masuk soal berikutnya. 8. Widyaswara Madhyasari ditugaskan untuk mengembangkan program coaching bagi pejabat eselon 3. Model coaching yang paling sesuai untuk pengembangan kepemimpinan adalah A. Grow Model. B. Oscar Model. C. CLEAR Model. D. Chief Model. E. Smart Model. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Grow Model atau Goal, Reality, Option, Will adalah pendekatan coaching yang sangat efektif untuk pengembangan kepemimpinan, membantu coach menetapkan tujuan, menganalisis situasi saat ini, mengeksplorasi opsi, dan membangun komitmen untuk tindakan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Dalam merancang evaluasi pasca pelatihan, Widyaswara harus mempertimbangkan transfer pembelajaran. Faktor yang paling berpengaruh terhadap transfer pembelajaran ke tempat kerja adalah A. Kualitas materi pelatihan. B. Metode penyampaian pelatihan. C. Dukungan atasan langsung. D. Motivasi intrinsik peserta. E. Fasilitas pelatihan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa meskipun semua faktor penting, penelitian menunjukkan bahwa dukungan atasan langsung memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap transfer pembelajaran ke tempat kerja, memastikan bahwa keterampilan baru diterapkan dan diperkuat dalam konteks pekerjaan sehari-hari. Kita masuk soal berikutnya. 10. Widyaswara Utamarini sedang mengembangkan program pelatihan berbasis kompetensi. Pendekatan yang paling tepat untuk mengidentifikasi kompetensi kunci yang dibutuhkan dalam suatu jabatan adalah A. Analisis SWOT. B. Pemetaan proses bisnis. C. Analisis beban kerja. D. Behavioral event interview. E. Survei kepuasan pelanggan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa behavioral event interview atau BI adalah metode yang sangat efektif untuk mengidentifikasi kompetensi kunci dalam suatu jabatan. Metode ini menganalisis perilaku spesifik yang membedakan kinerja unggul, memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan program pelatihan berbasis kompetensi. Kita masuk soal berikutnya. Analis